ketahui semuanya bahwasanya di sini saya punya tujuan hanya ingin membagikan atau berbagi praktik baik, membagikan praktik baik. Jadi di sini tidak ada maksud menggurui, tetapi saya hanya membagikan informasi yang bila mana informasi yang saya bagikan ini bisa digunakan panjenengan semua dan dibagikan kepada murid panjenengan semua. Nah, berawal dari yang pertama yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Kita akan membahas yang pertama yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu, guru itu kaitannya adalah dengan peserta didik, yaitu yang bahwasanya dari budaya positif itu salah satunya adalah menciptakan kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu bisa berbagai macam. Contoh, ketika kita mengajarkan anak-anak atau kita pengajaran di kelas, kita itu harus bisa memberikan budaya positif. Contoh, sebelum mengajar kita harus menanyai dulu kepada anak-anak bahwasanya kondisi kelas itu sudah bersih atau belum. Nah, ketika kondisi kelas itu belum bersih, berarti kita sebagai pendidik harus bisa bagaimana kita mengajak anak-anak budaya positif itu bisa berkelanjutan, tidak hanya di pembelajaran saja, tetapi di berbagai kegiatan lainnya. Nah, di situ ada karakter baik. Karakter baik ini berkaitan erat, Bapak Ibu, kaitannya sebagai kita pendidik. Kita dengan siswa tidak bisa terlepas begitu saja. Guru tanpa siswa itu tidak akan bisa. Siswa tanpa guru juga tidak akan bisa. Begitupun sebaliknya. Nah, dari karakter ini ada berbagai karakter. Karakter salah satunya kita ketika pengajaran kita harus biasa bagaimana kita harus membiasakan untuk berdoa dulu. Selesai jam pulang, ketika anak-anak mau pulang dibiasakan untuk berdoa dulu untuk pembiasaannya. Nah, itu akan menciptakan budaya positif. Begitupun seterusnya. Yang berikutnya, nah, budaya positif ini salah satunya yaitu disiplin positif dan nilai kita kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif yang akan kita bahas untuk poin berikutnya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas ini berbagai ragam. Nah, kita bicara menurut seorang psikiater dan pendidik dari Dr. William Gleiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nah, penelusuran beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi perubahan ini harus ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, ini ada ilustrasi guru kontrol murid. Nah, di sini bisa dengan ketahui Bapak Ibu bahwa dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tempat guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saya itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini harus jelas dari segi kontrol apa? Karena mungkin kita sebagai pendidik kita terbiasa ketika pembelajaran di kelas itu kita sebagai kontrol, kita hanya sebagai pemegang remote-nya dan anak-anak yang melaksanakannya. Padahal ketika kita belajar di pendidikan guru penggerak ini, kita sebagai guru itu kita harus bagaimana kita bisa mengajak anak kolaborasi dalam kegiatan pengajaran kita. Kalau yang sebelumnya konsep saya murid harus duduk rapi mendengarkan, ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak ini, murid untuk dituntut bagaimana mereka bisa aktif sesuai apa yang disukainya, tetapi tetap ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid
sesuai dengan kehendak kita, karena setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Berikutnya, nah bagaimana seorang bisa berubah dan paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Bahwasanya stimulus dan respon ini berkaitan erat, kaitannya bagaimana ketika kita memberikan contoh, ketika kita sebagai pendidik ya, kita bagaimana bisa memberikan, ketika kita bisa memberikan pengajaran yang baik kepada siswa, tentunya pembelajaran yang menyenangkan, tentunya murid pun akan merespons stimulus yang kita berikan itu juga dengan baik. Tetapi ketika kita sebagai pengajar tidak bisa memberikan stimulus pengajaran dengan baik, otomatis juga siswa itu tidak akan merespon dengan baik juga. Yang berikutnya, nah lanjut. Nah nilai, nah ini contoh. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi ini ada beberapa macam. Salah satunya yaitu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Tapi sebagai guru penggerak, kita harus bagaimana bisa memegang terkait kaitannya profil pelajar Pancasila. Tidak hanya guru penggerak sebenarnya, tetapi kita sebagai pendidik harus memegang kunci ketika kita melaksanakan pengajaran atau kegiatan kaitannya tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Yang berikutnya, lanjut. Nah ini kaitannya hukuman dan penghargaan. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi saya ini sharing ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya itu berpikir bahwasanya anak yang salah itu harus ada punishment. Nah anak yang mempunyai prestasi itu harus diberikan hadiah atau reward. Ternyata ini bisa menjadi semacam dilema. Ternyata hukuman dan punishment itu tidak bisa diberlakukan di berbagai keadaan tertentu. Contoh anak kecil itu biasanya ketika kebanyakan sebagai pendidik di anak kecil ya, saya memberikan contoh di anak saya sendiri. Biasanya anak SD itu ketika salah satu teman-temannya di kelas dikasih hadiah, biasanya yang lainnya itu cenderung minder, kok temanku dikasih kok saya tidak. Ternyata itu juga tidak baik juga. Nah bagaimana kita bisa mengganti stimulus respon hukuman dan penghargaan itu menjadi sebuah konsekuensi. Oh jadi kita harus menjelaskan bahwa tidak hanya kalau kamu menang kamu akan mendapatkan hadiah, kamu salah mendapatkan hukuman, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan terkait konsekuensi dari keadaan yang ada. Yang berikutnya, nah lanjut. Nah berikutnya lanjut. Nah restitusi. Nah kita di guru penggerak ini ada namanya segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Juga proses kolaboratif, juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Lanjut. Sebentar, saya akan kelas. Nah, restitusi dulu. Kita bicara restitusi dulu. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita itu ketika ada masalah dengan siswa, kita itu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menstabilkan keadaan ketika anak salah. Baru habis itu kita bisa menggali kenapa anak itu melakukan kesalahan, dan kita bisa bagaimana mengambil keyakinan yang dimana itu keyakinan itu sendiri dijawab oleh anak itu sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh adjustment, dan kita sebagai pendidik itu pun juga tidak boleh kita itu menghakimi anak. Jadi kita harus memberikan pelayanan ketika ada anak bermasalah itu dengan menggunakan model segitiga restitusi. Nah sekarang kita berikutnya yaitu mengenai budaya positif. Itu kaitannya terkait bagaimana kita bisa membagikan keyakinan
kaitannya bagaimana kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, mengambil kesepakatan bersama yang kaitannya terkait bagaimana budaya positif itu sendiri. Contoh yang lalu saya menerapkan keyakinan kelas itu di pelajaran saya. Kebetulan saya BK, masuk kelas itu hanya 45 menit, yang dimana sebelum pembelajaran saya memberikan keyakinan kelas dan saya meminta anak-anak untuk berpikir bagaimana anak-anak itu bisa mengimpikan kelas yang diimpikan dulu. Ketika anak-anak sudah mempunyai impian kelas yang diimpikan, berarti anak-anak dari hasil impian itu kita jadikan keyakinan kelas dengan kontrol dari pengajar masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu jalankan itu bisa lebih menyenangkan dan anak-anak tidak terkesan, dan kita sebagai pendidik tidak terkesan memberikan aturan, tetapi kita membuat keyakinan itu bersama-sama sehingga tidak ada keterpaksaan dari anak dan juga tidak ada keberatan dari anak. Next yang berikutnya. Nah, lanjut. Nah, sebentar. Nah, kaitannya terkait kebutuhan dasar manusia. Itu kaitannya ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Lanjutnya. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka seorang manusia itu akan dapat bertahan hidup dengan polanya sendiri. Dan kenapa sih setiap kita sebagai pendidik itu harus tahu kebutuhan dasar manusia dan kita harus bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan, mempraktekannya kepada anak-anak? Karena saya yakin setiap anak itu pasti ketika kita bicara terkait segitiga restitusi pasti ada kaitannya kasih sayang, rasa diterima, dan lain sebagainya, dan kita harus bisa menerapkan itu kepada peserta didik kita. Yang lanjutnya, lanjut. Nah, itu Bapak Ibu, ini di akhir ya, karena terkait saya dari penjelasan saya, karena kita kaitannya terkait budaya positif. Terkait budaya positif itu sebenarnya kita sebagai pendidik, ini di akhir ya sebelum saya menutup materi ini, kita kaitannya terkait budaya positif ini yang saya jelaskan ini, saya tarik kesimpulan bahwasanya budaya positif itu kita sebagai pendidik harus memegang teguh, dan kita pun juga harus bagaimana bisa memiliki kontrol penuh. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan kontrol penekanan kepada anak-anak. Tetapi di sisi lain kita sebagai pendidik kita harus bisa memberikan kebebasan, tapi juga bertanggung jawab kepada murid. Nah, dari situ kita bisa menciptakan suasana kelas itu akan menjadi lebih baik. Saya contohkan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu ketika saya mengajar harus kondisi kelas itu harus bersih, dan anak-anak pun juga bisa menghargai pendapat Bapak Ibu gurunya ketika Bapak Ibu guru itu mengajar di kelas. Yang berikutnya, anak-anak ketika masuk itu harus baju itu dalam keadaan rapi, karena itu akan membiasakan anak-anak ketika nanti, kebetulan saya di SMK, ketika anak-anak itu bekerja, nah itu sangat berpengaruh sekali. Yang berikutnya, anak-anak pun juga harus jam tepat waktu, karena itu juga akan berpengaruh ketika anak-anak bekerja ataupun kuliah. Begitu Bapak Ibu, budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat panjenengan semua. Itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik, sebagai pendorong peserta didik kita untuk bisa menghargai dengan berbagai karakter, dan kita bisa global pengajarannya dengan berbagai karakter siswa-siswa yang ada di kelas. Berikut yang saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas yang pertama yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai
kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu bisa berbagai macam. Contoh, ketika kita mengajarkan anak-anak atau kita pengajaran di kelas, kita itu harus bisa memberikan budaya positif. Contoh, sebelum mengajar kita harus menanyai dulu kepada anak-anak bahwasanya kondisi kelas itu sudah bersih atau belum. Nah, ketika kondisi kelas itu belum bersih, berarti kita sebagai pendidik harus bisa bagaimana kita mengajak anak-anak budaya positif itu bisa berkelanjutan, tidak hanya di pembelajaran saja, tetapi di berbagai kegiatan lainnya. Nah, di situ ada karakter baik. Karakter baik ini berkaitan erat Bapak Ibu, kaitannya sebagai kita mendidik. Kita dengan siswa tidak bisa terlepas begitu saja. Guru tanpa siswa itu tidak akan bisa. Siswa tanpa guru juga tidak akan bisa. Begitupun sebaliknya. Nah, dari karakter ini ada berbagai karakter. Karakter salah satunya kita ketika pengajaran kita harus biasa bagaimana kita harus membiasakan untuk berdoa dulu. Selesai jam pulang, ketika anak-anak mau pulang dibiasakan untuk berdoa dulu untuk pembiasaannya. Nah, itu akan menciptakan budaya positif. Begitupun seterusnya. Yang berikutnya, nah, budaya positif ini salah satunya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan koas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif yang akan kita bahas untuk poin berikutnya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas ini berbagai ragam. Nah, kita bicara menurut seorang psikiater dan pendidik dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nah, penelusuran beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi perubahan ini harus ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, ini ada ilustrasi guru kontrol murid. Nah, di sini bisa dengan ketahui Bapak Ibu bahwa dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tempat guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saya itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini harus jelas dari segi kontrol apa? Karena mungkin kita sebagai pendidik kita terbiasa ketika pembelajaran di kelas itu kita sebagai kontrol, kita hanya sebagai pemegang remote-nya dan anak-anak yang melaksanakannya. Padahal ketika kita belajar di pendidikan guru penggerak ini, kita sebagai guru itu kita harus bagaimana kita bisa mengajak anak kolaborasi dalam kegiatan pengajaran kita. Kalau yang sebelumnya konsep saya murid harus duduk rapi mendengarkan. Ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak ini, murid untuk dituntut bagaimana mereka bisa aktif sesuai apa yang disukainya, tetapi tetap ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan berusaha. Nah, ini kita bisa belajar mengenai ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sebenarnya mengkritik itu bagaimana? Nah, kita akan bicara di sini. Jadi menguatkan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid untuk menuju pada identitas gagal. Karena belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi sebenarnya ketika kita mengkritik murid itu sebenarnya dapat menguatkan karakter. Tetapi kritik yang seperti apa? Tentunya sebagai pendidik kita harus bisa mengkritik sesuai kritikan yang positif atau membangun pada peserta didik kita. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sebenarnya harus kita minimalisir Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena dewasa ini kita sebagai pendidik bahwasanya kita tidak bisa memaksa murid begitu saja sesuai dengan kehendak kita, karena setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Berikutnya,
pun akan merespons stimulus yang kita berikan itu juga dengan baik. Tetapi ketika kita sebagai pengajar tidak bisa memberikan stimulus pengajaran dengan baik, otomatis juga siswa itu tidak akan merespon dengan baik juga. Yang berikutnya, nah lanjut. Nah, nilai, nah ini contoh. Ya, contoh nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ini ada beberapa macam. Salah satunya yaitu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Tapi sebagai guru penggerak, kita harus bagaimana bisa memegang terkait kaitannya profil pelajar Pancasila. Tidak hanya guru penggerak sebenarnya, tetapi kita sebagai pendidik harus memegang kunci ketika kita melaksanakan pengajaran atau kegiatan kaitannya tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada bertakwa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Yang berikutnya, lanjut. Nah, ini kaitannya hukuman dan penghargaan. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi saya ini sharing ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya itu berpikir bahwasanya anak yang salah itu harus ada punishment. Nah, anak yang mempunyai prestasi itu harus diberikan hadiah atau reward. Ternyata ini bisa menjadi semacam dilema. Ternyata hukuman dan punishment itu tidak bisa diberlakukan di berbagai keadaan tertentu. Contoh anak kecil itu biasanya ketika kebanyakan sebagai pendidik di anak kecil ya, saya memberikan contoh di anak saya sendiri. Biasanya anak SD itu ketika salah satu teman-temannya di kelas dikasih hadiah, biasanya lainnya itu cenderung minder, kok temanku dikasih kok saya tidak. Ternyata itu juga tidak baik juga. Nah, bagaimana kita bisa mengganti stimulus respon hukuman dan penghargaan itu menjadi sebuah konsekuensi. Oh, jadi kita harus menjelaskan bahwa tidak hanya kalau kamu menang kamu akan mendapatkan hadiah, kamu salah mendapatkan hukuman, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan terkait konsekuensi dari keadaan yang ada. Yang berikutnya, nah lanjut. Nah, berikutnya lanjut. Nah, restitusi. Nah, kita di guru penggerak ini ada namanya segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Juga proses kolaboratif, juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Lanjut. Sebentar, saya akan kelas. Nah, restitusi dulu. Kita bicara restitusi dulu. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita itu ketika ada masalah dengan siswa, kita itu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menstabilkan keadaan ketika anak salah. Dari habis itu kita bisa menggali kenapa anak itu melakukan kesalahan, dan kita bisa bagaimana mengambil keyakinan yang mana itu keyakinan itu sendiri dijawab oleh anak itu sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh adjustment, dan kita sebagai pendidik itu pun juga tidak boleh kita itu menghakimi anak. Jadi kita harus memberikan pelayanan ketika ada anak bermasalah itu dengan menggunakan model segitiga restitusi. Nah, sekarang kita berikutnya yaitu mengenai budaya positif. Itu kaitannya terkait bagaimana kita bisa membagikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah ini buat pembelajaran kita Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas itu
Berarti anak-anak dari hasil impian itu kita jadikan keyakinan kelas dengan kontrol dari pengajar masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu jalankan itu bisa lebih menyenangkan dan anak-anak tidak terkesan, dan kita sebagai pendidik tidak terkesan memberikan aturan, tetapi kita membuat keyakinan itu bersama-sama sehingga tidak ada keterpaksaan dari anak dan juga tidak ada keberatan dari anak. Next yang berikutnya. Nah, lanjut. Nah, sebentar. Nah, kaitannya terkait kebutuhan dasar manusia. Itu kaitannya ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Lanjutnya. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka seorang manusia itu akan dapat bertahan hidup dengan polanya sendiri. Dan kenapa sih setiap kita sebagai pendidik itu harus tahu kebutuhan dasar manusia dan kita harus bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan, mempraktekannya kepada anak-anak? Karena saya yakin setiap anak itu pasti ketika kita bicara terkait segitiga restitusi pasti ada kaitannya kasih sayang, merasa diterima, dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa menerapkan itu kepada peserta didik kita. Yang lanjutnya, lanjut. Nah, itu Bapak Ibu, ini di akhir ya, karena terkait saya dari penjelasan saya, karena kita kaitannya terkait budaya positif. Terkait budaya positif itu sebenarnya kita sebagai pendidik, ini di akhir ya sebelum saya menutup materi ini, kita kaitannya terkait budaya positif ini, yang saya jelaskan ini saya tarik kesimpulan bahwasanya budaya positif itu kita sebagai pendidik harus memegang teguh, dan kita pun juga harus bagaimana bisa memiliki kontrol penuh. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan kontrol penekanan kepada anak-anak. Tetapi di sisi lain kita sebagai pendidik kita harus bisa memberikan kebebasan, tapi juga bertanggung jawab kepada murid. Nah, dari situ kita bisa menciptakan suasana kelas itu akan menjadi lebih baik. Saya contohkan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu ketika saya mengajar kondisi kelas itu harus bersih, dan anak-anak pun juga bisa menghargai pendapat Bapak Ibu gurunya ketika Bapak Ibu guru itu mengajar di kelas. Yang berikutnya, anak-anak ketika masuk itu harus baju itu dalam keadaan rapi, karena itu akan membiasakan anak-anak ketika nanti, kebetulan saya di SMK, ketika anak-anak itu bekerja, nah itu sangat berpengaruh sekali. Yang berikutnya, anak-anak pun juga harus datang tepat waktu, karena itu juga akan berpengaruh ketika anak-anak bekerja ataupun kuliah. Begitu Bapak Ibu, budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat panjenengan semua. Itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik, sebagai pendorong peserta didik kita untuk bisa menghargai dengan berbagai karakter, dan kita bisa global pengajarannya dengan berbagai karakter siswa-siswa yang ada di kelas. Berikut yang saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas yang pertama yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu, guru itu kaitannya adalah dengan peserta didik, yaitu yang bahwasannya budaya positif itu salah satunya adalah menciptakan kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu bisa berbagai macam. Contoh, ketika kita mengajarkan anak-anak atau kita pengajaran di kelas, kita itu harus bisa memberikan budaya positif. Contoh, sebelum mengajar kita harus menanyai dulu kepada anak-anak bahwasanya kondisi kelas itu sudah bersih atau belum. Nah,
juga tidak akan bisa. Begitupun sebaliknya. Nah, dari karakter ini ada berbagai karakter. Karakter salah satunya, kita ketika pengajaran kita harus biasa bagaimana kita harus membiasakan untuk berdoa dulu. Selesai jam pulang, ketika anak-anak mau pulang dibiasakan untuk berdoa dulu untuk pembiasaannya. Nah, itu akan menciptakan budaya positif. Begitupun seterusnya. Yang berikutnya, nah, budaya positif ini salah satunya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan toleransi, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol. Dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif yang akan kita bahas untuk poin berikutnya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas ini berbagai ragam. Nah, kita bicara menurut seorang psikiater dan pendidik dari Dr. William Gleiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Nah, penelusuran beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi perubahan ini harus ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, ini ada ilustrasi guru kontrol murid. Nah, di sini bisa dengan ketahui Bapak Ibu bahwa dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tempat guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saya itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini harus jelas dari segi kontrol apa. Karena mungkin kita sebagai pendidik kita terbiasa ketika pembelajaran di kelas itu kita sebagai kontrol, kita hanya sebagai pemegang remote-nya dan anak-anak yang melaksanakannya. Padahal ketika kita belajar di pendidikan guru penggerak ini, kita sebagai guru itu kita harus bagaimana kita bisa mengajak anak kolaborasi dalam kegiatan pengajaran kita. Kalau yang sebelumnya konsep saya murid harus duduk rapi mendengarkan. Ternyata ketika saya mengikuti guru penggerak ini, murid untuk dituntut bagaimana mereka bisa aktif sesuai apa yang disukainya, tetapi tetap ada kontrol dari pengajar tersebut. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan berusaha. Nah, ini kita bisa belajar mengenai ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sebenarnya mengkritik itu bagaimana? Nah, kita akan bicara di sini. Jadi menguatkan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid untuk menuju pada identitas gagal. Karena belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi sebenarnya ketika kita mengkritik murid itu sebenarnya dapat menguatkan karakter. Tetapi kritik yang seperti apa? Tentunya sebagai pendidik kita harus bisa mengkritik sesuai kritikan yang positif atau membangun pada peserta didik kita. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu sebenarnya harus kita minimalisir Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena dewasa ini kita sebagai pendidik bahwasanya kita tidak bisa memaksa murid begitu saja sesuai dengan kehendak kita, karena setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Berikutnya, nah, bagaimana seorang bisa berubah dan paradigma stimulus respons pada pendekatan teori kontrol. Bahwasanya stimulus dan respon ini berkaitan erat, kaitannya bagaimana ketika kita memberikan contoh, ketika kita sebagai pendidik ya, kita bagaimana bisa memberikan, ketika kita bisa memberikan pengajaran yang baik kepada siswa, tentunya pembelajaran yang menyenangkan, tentunya murid pun akan merespons stimulus yang kita berikan itu juga dengan baik. Tetapi ketika kita sebagai pengajar tidak bisa memberikan stimulus pengajaran dengan baik, otomatis juga tidak akan, siswa itu tidak akan merespon dengan baik juga. Yang berikutnya, nah lanjut.
berpikir bahwasanya anak yang salah itu harus ada punishment. Nah, anak yang mempunyai prestasi itu harus diberikan hadiah atau reward. Ternyata ini bisa menjadi semacam dilema. Ternyata hukuman dan punishment itu tidak bisa diberlakukan di berbagai keadaan tertentu. Contoh anak kecil itu biasanya ketika kebanyakan sebagai pendidik di anak kecil ya, saya memberikan contoh di anak saya sendiri. Biasanya anak SD itu ketika salah satu teman-temannya di kelas dikasih hadiah, biasanya yang lainnya itu cenderung minder, kok temanku dikasih kok saya tidak. Ternyata itu juga tidak baik juga. Nah, bagaimana kita bisa mengganti stimulus respon hukuman dan penghargaan itu menjadi sebuah konsekuensi. Oh, jadi kita harus menjelaskan bahwa tidak hanya kalau kamu menang, kamu akan mendapatkan hadiah, kamu salah mendapatkan hukuman, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan terkait konsekuensi dari keadaan yang ada. Yang berikutnya. Nah, lanjut. Nah, berikutnya lanjut. Nah, restitusi. Nah, di guru penggerak ini ada namanya segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Juga proses kolaboratif, juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Lanjut. Sebentar, keyakinan kelas. Nah, restitusi dulu. Kita bicara restitusi dulu. Apa itu segitiga restitusi? Jadi di segitiga restitusi itu bagaimana kita itu ketika ada masalah dengan siswa, kita itu bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Salah satunya adalah bagaimana kita menstabilkan keadaan ketika anak salah. Dari itu kita bisa menggali kenapa anak itu melakukan kesalahan, dan kita bisa bagaimana mengambil keyakinan yang mana itu keyakinan itu sendiri dijawab oleh anak itu sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh adjustment, dan kita sebagai pendidik itu pun juga tidak boleh kita itu menghakimi anak. Jadi kita harus memberikan pelayanan ketika ada anak bermasalah itu dengan menggunakan model segitiga restitusi. Nah, sekarang kita berikutnya yaitu mengenai budaya positif. Itu kaitannya terkait bagaimana kita bisa membagikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah ini buat pembelajaran kita Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas itu tidak hanya kaitannya terkait disiplin saja, tetapi keyakinan kelas ini kaitannya bagaimana kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, mengambil kesepakatan bersama yang kaitannya terkait bagaimana budaya positif itu sendiri. Contoh yang lalu saya menerapkan keyakinan kelas itu di pelajaran saya. Kebetulan saya BK, masuk kelas itu hanya 45 menit. Yang dimana sebelum pembelajaran saya memberikan keyakinan kelas, dan saya meminta anak-anak untuk berpikir bagaimana anak-anak itu bisa mengimpikan kelas yang diimpikan dulu. Ketika anak-anak sudah mempunyai impian kelas yang diimpikan, berarti anak-anak dari hasil impian itu kita jadikan keyakinan kelas dengan kontrol dari pengajar masing-masing. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing, sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu jalankan itu bisa lebih menyenangkan, dan anak-anak tidak terkesan, dan kita sebagai pendidik tidak terkesan memberikan aturan, tetapi kita membuat keyakinan itu bersama-sama, sehingga tidak ada keterpaksaan dari anak dan juga tidak ada keberatan dari anak. Next, yang berikutnya. Nah, lanjut. Nah, sebentar. Nah, kaitannya terkait kebutuhan dasar manusia. Itu kaitannya ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Lanjutnya. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka seorang manusia itu akan dapat bertahan hidup dengan polanya sendiri. Dan kenapa sih setiap kita sebagai pendidik itu harus tahu kebutuhan dasar manusia, dan kita harus bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan
ini di akhir ya, karena terkait saya dari penjelasan saya, karena kita kaitannya terkait budaya positif. Terkait budaya positif itu sebenarnya kita sebagai pendidik, ini di akhir ya sebelum saya menutup materi ini, kita kaitannya terkait budaya positif ini, yang saya jelaskan ini saya tarik kesimpulan bahwasanya budaya positif itu kita sebagai pendidik harus memegang teguh, dan kita pun juga harus bagaimana bisa memiliki kontrol penuh, tetapi kita juga tidak boleh memberikan kontrol penekanan kepada anak-anak, tetapi di sisi lain kita sebagai pendidik kita harus bisa memberikan kebebasan, tapi juga bertanggung jawab kepada murid. Nah, dari situ kita bisa menciptakan suasana kelas itu akan menjadi lebih baik. Saya contohkan budaya positif yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu ketika saya mengajar harus kondisi kelas itu harus bersih, dan anak-anak pun juga bisa menghargai pendapat bapak ibu gurunya ketika bapak ibu guru itu mengajar di kelas. Yang berikutnya, anak-anak ketika masuk itu harus baju itu dalam keadaan rapi, karena itu akan membiasakan anak-anak ketika nanti, kebetulan saya di SMK, ketika anak-anak itu bekerja, nah itu sangat berpengaruh sekali. Yang berikutnya, anak-anak pun juga harus datang tepat waktu, karena itu juga akan berpengaruh ketika anak-anak bekerja ataupun kuliah. Begitu Bapak Ibu, budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat panjenengan semua. Itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Cukup, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik, sebagai pendorong peserta didik kita untuk bisa menghargai dengan berbagai karakter, dan kita bisa global pengajarannya dengan berbagai karakter siswa-siswa yang ada di kelas. Berikut yang saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
sudah? Oke. Silahkan sebelum membuat keyakinan kelas, kalian membuat kelas impian kalian itu seperti apa? Silahkan sesuai yang pengen kalian mau. Yuk, silakan. Sudah? Ada yang sudah? Sudah ya, nggak usah panjang. Yang penting singkat, jelas, dan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan ketika belajar anak-anak. Sudah? Sudah? Oke, yang sudah silahkan kalian tempel yang kalian tulis itu di depan. Silahkan maju, semuanya ditempel, semuanya ditempel. Yang sudah silahkan langsung kalian tempel di depan. Mbak, bisa minta tolong ditempel dulu nanti dihapus ya. Iya. Ayo semuanya langsung ditempel. Nah, sudah semuanya? Saya minta tolong Mas, maju dulu sebentar. Maju dulu. Oke, bacakan salah satu. Nah, silahkan bacakan salah satu kelas impian yang ditulis oleh teman kalian. Mana? Salah satu saja. Tidak pernah ada PR. Tidak pernah ada yang. Yang berikutnya, ada lagi. Lebih disiplin. Lebih disiplin. Yang ini. Tidak ada PR, kelas yang nyaman dan bersih, kelas yang memiliki perlengkapan yang lengkap dan layak. Oke, terus yang ini. Kelas yang kompak dan bisa diajak kerjasama, Terus, memiliki penghargaan dan teman yang ramah. oke. Dari yang kalian tulis di kelas impian yang kalian impikan, saya minta satu anak. Di sini ada enggak? Ini ada enggak? Ini buat tulis Mbak. Ada enggak? Ada ya? Jadi silakan maju Mbak. Silakan maju. Kayak kita buat kesepakatan yang telah kalian tulis tadi. Ayo langsung. Nah, jadi kesepakatan kelas ini dibuat itu berdasarkan kelas impian kalian anak-anak. Silakan. Jadi kita simpulkan di sini ditulis kesepakatan kelas. Nah, saya simpulkan di sini dari beberapa yang menulis di sini. Saya simpulkan adalah anak-anak di kelas ini memimpikan kelasnya apa? Nyaman. Satu, kelas yang nyaman. Terus yang berikutnya apa ini? Nah, yang kedua, kebanyakan di situ menulisnya adalah disiplin. Ya, Terus yang berikutnya, tidak ada circle di kelas. Terus mempunyai teman yang kompak di kelas. Oke.
membersihkan kelas. Saya tambahi karena sudah ada yang menjawab membersihkan kelas, saya tambahi berarti di awal kalian masuk posisi kelas itu harus bersih. Dan pulang kalian sekolah itu posisi kelas juga harus dalam kondisi bersih. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membuat apa? Jadwal tiket kelas. Yang berikutnya disiplin. Disiplin di sini disimpulkan bagaimana yang kalian buat tadi? Disiplin apa? Tepat waktu ketika jam masuk di jam sekolah atau ketika bel berbunyi kalian harus sampai kelas sebelum bapak ibu guru sampai di kelas. Yang berikutnya tidak ada circle di kelas. Nanti kebanyakan yang ditulis itu ya tidak ada circle di kelas. Berarti di sini bisa saya simpulkan ketika kalian berada di kelas ini, ketika kalian awal masuk di sini itu adalah bersama dan kalian saya anggap di sini adalah keluarga dan di keluarga itu tidak ada circle yang terkotak-kotak karena ketika ada circle kelas itu menjadi apa? Menjadi apa? Tidak nyaman. Yang berikutnya mempunyai teman yang kompak. Jadi kompak itu bukan berarti oh nanti yang mengerjakan PR kamu aja ya nanti saya contoh, tidak. Jadi yang dinamakan teman yang kompak itu kalau kalian sebagai pelajar karena tugas kalian adalah belajar, kalian itu bagaimana? Harus bisa membuat kelompok belajar dengan teman sejawat kalian. Dengan cara seperti apa? Contoh misalkan si A, misalkan mbak siapa namanya? Rima, dia pandai matematika. Jadi teman-temannya yang tidak bisa matematika diajari bagaimana kalian bisa belajar kelompok dengan teman sejawat kalian. Begitupun sebaliknya dengan mata pelajaran yang berbeda-beda harus bisa saling melengkapi. Teman yang baik itu tidak hanya tidak hanya memberikan contekan. Ketika temannya tidak bisa ini tak kasih contoh, itu malah teman yang tidak baik. Tapi yang baik adalah bagaimana kalian bisa membantu teman kalian dalam proses mengerjakan itu, tidak hasilnya. Paham? Terus yang berikutnya menghargai guru. Menghargai guru itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau saya jadi seorang guru ya, saya pengen ketika di kelas itu menghargainya kalian harus menjadi siswa yang aktif ketika di mata pelajaran saya. Terus yang berikutnya, saya pengen ketika saya mengajar, ketika saya tidak menginginkan kalian menggunakan handphone, ya berarti handphonenya harus disimpan di tas kalian. Nah, ketika saya nanti pengennya ada pembelajaran yang kaitannya dengan handphone, kalian harus baru bisa mengeluarkan handphone kalian. Setuju anak-anak dari kesepakatan kelas ini? Setuju ya? Oke, kesepakatan kelas ini akan kita pakai untuk pembelajaran berikutnya. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, materi yang berikutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Dwi Wulandari. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Pilang Kenceng. Saya berterima kasih kepada Ibu Nuni atas materi budaya positif yang diberikan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk saya dan peserta didik. Materi yang disampaikan sangat menarik dan mudah dipahami. Semoga anak-anak lebih melaksanakan budaya positif di sekolahan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Andi Salatopa, saya kelas 10A. Terima kasih Bu Nini atas kegiatan hari ini terkait pembentukan keyakinan kelas. Saya lebih paham ketika keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama, membuat ini kami lebih sadar akan kelas impian kami. Terima kasih Bu, sukses selalu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah pembelajaran itu ada anak-anak untuk berdiskusi. Ini ada kesepakatan kelas.
batik. Oh, masih konsentrasi ini. Oke. Ah, karena Pak Budi ini yang terakhir, nah, saya minta tolong Pak Budi. Berbeda. Supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis, maka saya saling menghargai guru satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, ini menyambutkan mengubah mindset kita sebagai pendidik. Harus enjoy, harus senang. Harus enjoy, senang, nggak ada apa. Jangan main. Berbeda. Supaya bisa menjadi keluarga yang harmonis, maka saya saling menghargai guru satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, ini menyambutkan